Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabin alim wa muqarribuna ila jannatin na'im. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahu rushdahu ila yaumiddin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena kualitas kehidupan manusia sangat ditentukan oleh seberapa jauh dirinya mampu semakin meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudara-saudara sekalian, ada makalah dari ulama yang mengatakan la yazalul lailu wan naharu sari'aini fi nuqsanil a'mari wa takribil ajal. Pergeseran sang waktu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Sari'aini, yang bergerak begitu cepat. Fi nuqsanil a'mari, tidak ada henti-hentinya. Nuqsanil a'mar, mengurangi umur kita. Wa takribil ajal, dan mendekatkan diri kita kepada kematian. Saudara-saudara, berkenaan dengan kematian, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya dalam sebuah forum, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Siapakah orang mukmin yang paling cerdas dalam kehidupan ini, ya Rasulullah? Sebagian sahabat berpikir bahwa sosok yang paling cerdas terdapat pada diri Abu Bakar, orang tua yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, mempertaruhkan hidupnya mengawal Nabiullah Muhammad SAW ketika dikejar oleh Suraqah, menemani beliau di gua untuk berlindung dari kejaran Suraqah. Bahkan beliau adalah mertua Nabiullah Muhammad SAW. Kalau ada figur mukmin yang cerdas dalam kehidupan dunia ini, pasti ada dalam sosoknya Abu Bakar. Sebagian sahabat berpikir bahwa mukmin yang cerdas tidaklah lain adalah ada pada sosoknya Umar bin Khattab, sosok preman pensiun yang mewakafkan seluruh hidupnya untuk perjuangan agama Allah. Jauh sebelum Umar masuk Islam, dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terlalu besar resikonya. Tapi ketika Umar mendeklarasikan dirinya mendukung dan memeluk Islam, maka sejak itu Islam didakwahkan secara terang-terangan. Siapapun yang berani mengusik dakwah Islam akan berhadapan dengan Umar. Kekuatannya, kesangarannya digunakan untuk membela agama Allah. Jika ada orang yang paling cerdas dalam kehidupan ini, tentu ada pada diri Umar. Saudara-saudara, sebagian sahabat berpikir bahwa Rasulullah nggak mungkin jawab Abu Bakar, tidak juga Umar. Tapi sosok orang yang paling cerdas dalam kehidupan dunia ini sebagai mukmin terdapat pada pribadi Utsman bin Affan. Siapa beliau? Seorang miliarder jutawan yang seluruh hartanya diwakafkan untuk perjuangan agama Allah. Hampir tidak tersisa. Hartanya seluruhnya, bukan sebagian lagi, tapi seluruhnya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Allah. Sebagian sahabat berpikir kalau sosok mukmin yang paling cerdas itu pasti terdapat pada diri Ali karamallahu wajhah,
seorang pemuda pemberani yang menggantikan tempat tidur Rasulullah ketika dikepung oleh kafir Quraisy sebagai target pembunuhan. Apa jawab Rasulullah? Apakah Abu Bakar? Apakah Umar? Apakah Utsman? Apakah Ali? Tidak, saudara-saudara sekalian. Rasul tidak menyebutkan figur, tapi Rasul menyebutkan kriteria bahwa orang yang paling cerdas dalam kehidupan sebagai mukmin adalah man aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Siapa dia? Man aksaruhum dzikra. Man aksaruhum lil mauti dzikra adalah orang-orang yang selalu mengingat kematian. Hidup dia tapi berpikir untuk mati, berpikir untuk menghadapi satu proses yang sangat menegangkan dalam kehidupan dan menentukan kehidupan kita yang lebih substantif, yaitu kehidupan di akhirat, yaitu orang-orang yang lebih banyak mengingat kematian. Bukan hanya sekedar mengingat, saudara-saudara sekalian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi prosesi kematian dan kehidupan kelanjutannya, saudara-saudara sekalian. Al-Quran secara dramatis dalam surat Al-Munafiqun ayat 10-11 menggambarkan tentang bagaimana psikologi orang yang berhadapan dengan sakaratul maut ketika sepanjang hidupnya tidak mempersiapkan diri untuk itu. Digambarkan dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Rabbi, oh Tuhanku, laula akhartani, berilah aku jeda waktu, ila ajalin qaribin, pada ajal yang sudah dekat ini. Seandainya kau berikan kesempatan aku waktu untuk menapaki jalan kehidupan kembali, fa asaddaqa wa akun minas shalihin, maka aku akan bersedekah, aku akan infakkan, aku akan wakafkan, aku akan berikan seluruh hartaku untuk jalanmu, wa aku minas shalihin, dan aku mati dengan status sebagai orang yang soleh. Penyesalan di awal ketika kita memasuki fase naza atau sakaratul maut, mengajukan negosiasi kepada Allah untuk meminta jeda waktu agar kita bisa menyiapkan diri menghadapi kematian yang sungguh sangat dahsyat. Apa jawab Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tidak sekali-kali akan menunda kematian. Idza jaa ajaluha, ketika ajal itu sudah tiba. Saudara-saudara sekalian, apakah berhenti negosiasi kita kepada Allah di saat nazak, di saat sakaratul maut? Tidak. Ternyata digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 tentang psikologi kita sebagai orang yang baru saja dibangkitkan oleh Allah, disadarkan bahwa kita sudah berada di alam lain yang disebut sebagai alam kubur. Terbangun kita seketika kita memohon kepada Allah, digambarkan secara dramatis oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa kalimat kita yang pertama kali terucap saat kita tersadarkan bahwa kita sudah berada di alam lain? Rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Rabbi, oh Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku, la'alli a'malu shalihan, kau kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan, aku akan beramal soleh, fima taraktu, dari yang selama ini kutinggalkan ketika hidup di dunia. Kita minta satu kesempatan lagi kepada Allah untuk menapaki jalan kehidupan di dunia ini agar bisa memperbaiki amalia kita. Fima taraktu. Apa jawab Allah? Kalla inna kalimatun huwa qaliluha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kalla, bohong. Inna kalimatun huwa qaliluha, itu omong kosong. Katakan Muhammad, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, di depan mereka ada satu benteng besar yang tidak mungkin ditembus untuk bisa masuk lagi kehidupan dunia. Ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari di mana kita akan dibangkitkan. Saudara-saudara, kesempatan kita di dunia ini, kesempatan yang pertama dan terakhir. Setiap waktu yang ada adalah usia yang tersisa, karena kita tidak pernah tahu
pada bagian mana itu menjadi tarikan yang nafas terakhir kita. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, memanfaatkan setiap momentum usia kita ini untuk melipat gandakan investasi akhirat. Karena substansi dari kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang bersifat sementara. Segalanya akan segera berlalu. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Innahu